Halo Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Bab 6341 tentang nenekmu. Melihat ekspresi Zhao Laoba yang agak tidak dapat diterima, Chu Feng berkata, wajar jika Anda merasa bingung, karena Anda belum cukup mengenal Gunung Peluang Garis Darah. Kami, klan abadi Zhao, hanya mengenal Gunung Peluang Garis Darah? Gunung Peluang Garis Darah ini milik kami, kata Zhao Laoba. Anda mengatakan sebelumnya bahwa formasi yang dapat dipahami di Gunung Peluang Garis Darah dibagi menjadi 2 tingkat. Tingkat pertama adalah formasi konvensional yang dapat dipahami. Tingkat kedua adalah bisa memperoleh kekuatan formasi dari mereka yang telah memahami tingkat formasi pertama. Tetapi sebenarnya, formasi di sini terbagi menjadi 3 tingkatan. Mendengar ini, Zhao Laoba terkejut. 3 tingkatan? Ya, untuk level ketiga, pertama-tama kamu harus menyatukan formasi, lalu menguras habis kekuatan formasi, dan mendorong kondisimu sendiri hingga batas maksimal. Hanya dengan cara ini kamu bisa mendapatkan kekuatan Yuanyang yang maksimal saat bersinar padamu, kata Chu Feng. Zhao Laoba mengerutkan kening dengan ekspresi rumit di wajahnya, dan jelas bahwa dia tidak bisa menerima pernyataan ini. Tetapi melihat keadaan Chu Feng saat ini dan sorotan cahaya dari Yuanyang yang menimpa Chu Feng, semuanya itu terjadi dalam kehidupan nyata. Sekalipun dia ingin menolaknya, dia tidak bisa. Jadi Anda telah memahami tingkat ketiga? Kau melakukannya dengan sengaja? Sengaja menghabiskan dirimu sendiri. Meskipun dia sangat lemah setelah membantu Zuin membuka pintu, dia masih ingin menantang kejeniusan keluarga Zhaoku. Apakah dia mencoba memaksakan dirinya ke dalam situasi yang putus asa? Zhao Laoba bertanya. Ya, tapi itu mudah. Hal yang paling sulit adalah bagaimana menguras kekuatan formasi. Untungnya, Anda sudah siap dan membiarkan Zhao Zuin mencapai level kedua, kata Chu Feng sambil tersenyum. Jadi tampaknya persiapan matang kita telah membuatmu berhasil, kata Zhao Laoba. Chu Feng tidak menjawab secara langsung, tetapi tersenyum tipis dan bertanya, Senior, menurutmu mengapa ada tingkatan kedua dalam memahami formasi? Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Zhao Laoba berubah drastis. Dia punya firasat buruk. Terutama saat dia melihat wajah kejam Chu Feng, firasat buruk ini menjadi semakin kuat. Namun pada saat yang sama, rasa ingin tahunya juga sangat kuat. Maka ia bertanya ragu-ragu, para pemahaman tingkat kedua melayani para pemahaman tingkat ketiga? Itu pemahamanmu, bukan apa yang aku katakan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Namun pada kenyataannya, tak peduli Chu Feng mengatakannya atau tidak, semua orang mengerti bahwa perkataan Zhao Laoba adalah jawabannya. Hahaha. Tiba-tiba Zhao Laoba tertawa. Sahabatku Chu Feng, aku, Zhao, telah meremehkanmu. Setelah mengatakan ini, Zhao Laoba berbalik dan pergi. Dia pergi begitu saja? Qin Xuan bertanya. Dia ketakutan tadi, terutama setelah Chu Feng mengaku secara langsung. Dia benar-benar khawatir pemimpin klan abadi Zhao akan melakukan pembunuhan massal karena marah. Ini berarti dia mungkin tidak seburuk itu, kata Chu Feng. Chu Feng juga berbagi kekhawatiran Qin Xuan. Namun, karena kekuatan rusa ilahi, Chu Feng hanya khawatir Zhao Laoba akan mengambil tindakan dan tidak khawatir dibunuh oleh Zhao Laoba. Pengakuan yang baru saja saya buat juga bisa dianggap sebagai ujian. Hasil ujian ini akan menentukan bagaimana Chu Feng memperlakukan klan abadi Zhao. Durasi Yuanyang tidak terlalu lama. Namun saat Yuanyang menghilang, wajah Chu Feng juga memerah. Bagaimana? Apakah darahmu sudah sedikit pulih? Egi bertanya dengan tidak sabar. Sebelumnya, Chu Feng hampir kehilangan nyawanya dalam pertempuran melawan klan dewa untuk menyelamatkan Xiao Yuer,
dan fondasi garis keturunannya rusak akibatnya. Meskipun dia tidak menyangka bahwa gunung peluang garis darah ini bisa membantu Chu Feng pulih sepenuhnya, tetapi akan selalu baik jika dia bisa pulih sedikit. Gunung peluang garis darah ini sebenarnya cukup kuat. Jika kekuatannya mencapai puncak, mungkin dapat membantuku pulih sepenuhnya. Karena, meski dengan sedikit kekuatan yang tersisa, aku bisa merasakan dengan jelas perubahan dalam garis keturunanku. Meskipun tidak sebagus sebelumnya, tetapi beri aku waktu lagi dan gunakan metode boneka jiwa garis keturunan untuk memulihkan diri, dan kemudian aku akan dapat menggunakan keterampilan garis keturunan. Kata Chu Feng pada Egi. Benarkah? Itu benar-benar sepadan dengan perjalanannya. Mata Egi yang indah terbelalak karena terkejut. Keterampilan garis keturunan Chu Feng adalah cara terkuat yang dapat memungkinkan Chu Feng melintasi alam besar. Saat bertarung melawan klan dewa, jika bukan karena keterampilan garis keturunan, bahkan dengan tebasan guntur surgawi 9 lapis, dia tidak akan mampu mengalahkan klan dewa. Namun karena kerusakan pada darahnya, dia tidak dapat menggunakannya lagi. Jika metode ini masih bisa digunakan, itu berarti garis keturunan Chu Feng pada dasarnya telah pulih. Kakak, bagaimana perasaanmu? Pada saat ini, Xiao Yu'er juga datang ke sisi Chu Feng sesegera mungkin. Sambil bertanya pada Chu Feng, dia malah mencubit pergelangan tangan Chu Feng dan mulai mengamatinya. Namun Wang Qiang segera melompat mendekat dan menatap Xiao Yu'er dengan gugup. Hei, gadis, lepaskan. Kau, apa kau gila? Xiao Yu'er begitu takut sehingga dia segera melepaskannya. Dia berpikir tindakannya mungkin dapat dengan mudah melukai Chu Feng. Kamu benar-benar berani, gadis. Wajah adikku begitu merah padam, jelaslah bahwa dia terlalu banyak minum tonik. Kamu sangat cantik, dan kamu masih berani menyentuhnya? Tidak. Apakah kamu tidak takut dia akan membunuhmu saat itu juga? Begitu Wang Qiang mengatakan ini, Xian Hai Xiaoyu dan lainnya, yang juga gugup, segera memutar mata mereka. Meskipun Xiao Yu'er masih muda, dia mengerti segalanya, dan wajahnya langsung memerah. Anyah. Setelah berkata demikian, dia menendang wajah Wang Qiang dengan keras, membuatnya terlempar dan tak terlihat lagi. Ketika Wang Qiang kembali, mulutnya bengkok. Sialan, kau gadis, ini hanya candaan, apa kau akan membunuhku? Semua orang hanya menertawakan keluhan Wang Qiang. Beraninya mempermainkan Xiao Yu'er, itulah hal paling sedikit yang bisa dilakukannya. Jika itu orang lain, apalagi orang tua, kakek, dan saudara laki-laki Xiao Yu'er. Bahkan jika itu adalah Chu Feng, dia akan dibunuh secara langsung. Panen saya bagus, bagaimana dengan Anda? Chu Feng bertanya. Garis keturunan telah diperkuat, dan kekuatan tempur juga telah diperkuat. Kata Xiao Yu'er. Aku harus seperti kakakku. Kata Xian Hai Xiaoyu. Dibandingkan denganmu, aku tidak bisa dibandingkan denganmu, tapi aku sudah mendapatkan banyak hal. Wang Qiang tertawa. Dia selalu berterus terang, dan dia bahkan lebih santai saat berbicara dengan Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng dan yang lainnya menatap ke arah langit yang jauh pada saat yang sama. Di sana, berdiri dua sosok. Mereka adalah pasangan tua dan muda dari ras kuno di alun-alun. Sesuatu? Chu Feng bertanya. Perkenalkan, nama saya Tianjian Chanhua, dan senior di sebelah saya adalah Tianjian Jiumeng. Kami dari Istana Suci Pedang Surgawi. Kata Tianjian Chanhua. Istana Pedang Surgawi? Ekspresi Chu Feng berubah. Ini bukan pertama kalinya Chu Feng mendengar tentang Istana Pedang Surgawi. Sebelumnya, saat Chu Feng berada di alam abadi 9 alam, dia tidak hanya bertemu Zhang Yingxiong, tetapi juga bertemu dengan dua pemuda yang kuat.
Salah satunya bernama Tuoba Tiansue, dan yang lainnya bernama Tuoba Yijian. Kemudian, Chu Feng mengetahui bahwa keduanya berasal dari kekuatan kuno yang sama, yaitu Istana Pedang Surgawi. Tuoba Yijian, Tuoba Tiansue, apakah kamu masih mengingatnya? Tianjian Chanhua bertanya. Yah, mereka dari Istana Pedang Surgawi, kan? Chu Feng bertanya. Kau benar-benar tahu mereka dari Istana Pedang Surgawi? Tianjian Chanhua terkejut, lalu berkata, mudah dijelaskan jika kamu mengingatnya. Mereka berdua sering bercerita tentangmu kepadaku, dan mengatakan bahwa mereka punya kesan yang sangat baik terhadapmu dan mereka tidak henti-hentinya memujimu setiap kali mereka berbicara tentangmu. Dulu saya pikir mereka melebih-lebihkan. Setelah bertemu Anda hari ini, saya menyadari bahwa mereka terlalu menahan diri dalam memuji Anda. Kata Tianjian Chanhua. Terima kasih atas pujiannya. Kata Chu Feng. Chu Feng, hari ini aku tidak hanya menyapa kamu. Tetapi ada satu hal yang menurutku perlu kukatakan kepadamu. Hal ini sangat penting bagimu. Kata Tianjian Chanhua. Ada apa? Chu Feng bertanya. Tentang nenekmu. Kata Tianjian Chanhua. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.